Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021 Angkatan 4 kelas C. Kelompok 2 kami akan menyampaikan tentang diabetes mellitus dalam kehamilan. Kelompok ini ada 15 peserta yaitu Dwi Suprihatin Rahayu, Sulasmi, Nunung Feriana, Anissa Al-Hakim, Istiqomah, Epigenia Iradati, Rita Wigati, Murniati, Ari Susilowati, Asiyah Nurbuati, Nena Setianti, Sutarmi, Suratni, dan Sagina Naibahu. Berikut ulasannya. Diabetes mellitus atau DM pada kehamilan yaitu keadaan intoleransi karbohidrat dari seorang wanita yang diketahui pertama kali ketika dia sedang hamil. Diabetes gestasional terjadi karena kelainan yang dipicu oleh kehamilan, karena terjadinya perubahan pada metabolisme glukosa, sehingga penderita tidak bisa secara otomatis mengendalikan tingkat glukosa dalam darahnya. Penyebab diabetes mellitus DM pada kehamilan yaitu DM gestasional disebabkan karena kekurangan insulin, yang disebabkan karena adanya kerusakan sebagian kecil atau sebagian besar sel-sel beta pulau Langerhans dalam kelenjar pankreas yang bekerja menghasilkan insulin. Dalam kehamilan terjadi perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat untuk makanan janin dan persiapan untuk menyusui. Bila tidak mampu meningkatkan produksi insulin, maka produksi insulin yang mengakibatkan hiperglikemia atau DM kehamilan. Maka DM yang timbul dalam kehamilan. Dalam kehamilan terjadi perubahan metabolisme endokrin dan karbohidrat yang menunjang pemasokan makanan bagi janin serta persiapan untuk menyusui. Glukosa dapat berdifusi secara tetap melalui plasenta kepada janin, sehingga kadarnya dalam darah janin hampir menyerupai kadar darah ibu. Insulin ibu tak dapat mencapai janin, sehingga kadar gula ibu yang mempengaruhi kadar pada janin. Pengandalian kadar gula terutama dipengaruhi oleh insulin, di samping beberapa hormon lain seperti estrogen, steroid, dan plasenta laktogen. Akibat lambatnya resorpsi makanan, maka terjadi hiperglikemia yang relatif lama dan ini menuntut kebutuhan insulin. Menjelang aterem, kebutuhan insulin meningkat sehingga mencapai 3 kali dari keadaan normal. Hal ini disebut sebagai tekanan diabetogenik dalam kehamilan. Secara fisiologik telah terjadi resistensi insulin yaitu bila ia ditambah dengan insulin eksogen, ia tidak mudah menjadi hipoglikemi. Akan tetapi, bila ibu tidak mampu meningkatkan produksi insulin, sehingga ia relatif hipoinsulin yang menyebabkan hiperglikemia atau diabetes kehamilan. Faktor risiko diabetes mellitus dalam kehamilan ada beberapa, yaitu diantaranya usia saat hamil yang lebih tua, kegemukan, kenaikan berat badan yang berlebih pada saat hamil, riwayat DM di keluarga, riwayat DM pada kehamilan sebelumnya, riwayat stillbirth atau kematian bayi dalam kandungan, riwayat melahirkan bayi dengan kelainan kongenital, glukosuria kadar gula berlebih dalam urin saat hamil, riwayat melahirkan bayi besar. Klasifikasi diabetes mellitus tipe 1 etiologinya destruksi sel beta pankreas umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut yaitu autoimun dan idiopatik. Kemudian jenis tipe yang kedua etiologinya bervariasi mulai dari resistensi insulin yang disertai defisiensi insulin relatif hingga defek sekresi insulin yang dibarengi resistensi insulin. Ada tipe lain yaitu defek genetik fungsi, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi, tapi jarang terjadi,
sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM. Kemudian jenis diabetes mellitus gestasional ini secara etiologi intoleransi glukosa yang timbul atau terdeteksi pada kehamilan pertama dan gangguan toleransi glukosa setelah terminasi kehamilan. Tanda dan gejala diabetes mellitus gestasional yaitu terjadi poliuria, yaitu sering kencing pada malam hari, polidipsia, kemudian yang sering haus, kemudian polifagia yang selalu merasa lapar, selalu merasa lelah atau kekurangan energi, penglihatan kabur, glykosuria, penurunan berat badan, ketonemia, pruritus vulva, gula darah 2 jam PP lebih dari 200 mg dl, gula darah sewaktu lebih 200 mg dl, gula darah puasa lebih dari 126 mg dl. Hiperglycemia, peningkatan abnormal kandungan gula dalam darah. Pengaruh DM gestasional untuk kehamilan diantaranya hiperemesis gravidarum, pemakaian glikogen bertambah, meningkatnya metabolisme basal, sebagian insulin ibu dimusnahkan oleh enzim insulin dalam plasenta. Pengaruh untuk persalinan, kegiatan otot rahim dan usaha meneran mengakibatkan pemakaian glukosa lebih banyak, sehingga dapat terjadi hipoglikemia apabila disertai dengan muntah-muntah. Pengaruh untuk nifas, lebih sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis yang menghambat luka jalan lahir, baik ruptur perineum maupun luka episiotomi. Komplikasi dan risiko DM gestasional untuk ke ibu biasanya terjadi preeklamsia atau eklamsia, komplikasi proses persalinan, resiko DM tipe 2 di kemudian hari. Untuk komplikasi terhadap bayi, terjadi makrosomia, distosia bahu, stillbirth, kelainan kongenital, pertumbuhan janin terhambat, prematur, hipoglikemi, hiperbilirubin, dan hipokalsemia. Penata laksanaan DM gestasional, pengelolaan secara medis, kontrol secara ketat gula darah, sebab bila kontrol kurang baik upayakan lahir lebih dini. Pertimbangkan kematangan paru janin. Dapat terjadi kematian janin mendadak. Berikan insulin yang bekerja cepat bila mungkin diberikan melalui drip. Hindari adanya infeksi saluran kemih atau infeksi lainnya. Lakukan upaya pencegahan infeksi dengan baik. Pada bayi baru lahir, dapat cepat terjadi hipoglikemia sehingga perlu diberikan infus glukosa. Penanganan DM gestasional yang terutama adalah diet. Dianjurkan diberikan 25 kalori per kilogram berat badan ideal, kecuali pada penderita yang gemuk dipertimbangkan kalori yang lebih mudah. Pengelolaan obstetrik, pada pemeriksaan antenatal dilakukan pemantauan keadaan klinis ibu dan janin, terutama tekanan darah, pembesaran atau tinggi fundus uteri, denyut jantung janin, kadar gula dalam darah, pemeriksaan USG, dan kardiotokografi jika memungkinkan. Pada tingkat polindes dilakukan pemantauan ibu dan janin dengan pengukuran tinggi fundus uteri dan mendengarkan denyut jantung janin. Pada tingkat puskesmas dilakukan pemantauan ibu dan janin dengan pengukuran tinggi fundus uteri dan mendengarkan denyut jantung janin. Pada tingkat rumah sakit, pemantauan ibu dan janin dilakukan dengan cara pengukuran tinggi fundus uteri, NST, dan USG serial, penilaian menyeluruh janin dengan skor dinamik janin plasenta, FDJP. Jika nilai FDJP kurang dari 5 merupakan tanda gawat janin. Penilaian ini dilakukan setiap minggu sejak usia kehamilan 36 minggu. Adanya makrosomia, pertumbuhan janin terhambat atau PJT dan gawat janin merupakan indikasi untuk melakukan persalinan secara seksio sesaria. Pada janin yang sehat dengan nilai FDJP lebih dari 6, dapat dilahirkan pada usia kehamilan cukup waktu yaitu 40-42 minggu dengan persalinan biasa. Pemantauan pergerakan janin normal lebih dari 10 kali per 12 jam. Bayi yang dilahirkan dari ibu dengan DM gestasional memerlukan perawatan khusus.
Bila akan melakukan terminasi kehamilan, harus dilakukan amniosentesis terlebih dahulu untuk memastikan kematangan janin bila usia kehamilan kurang dari 38 minggu. Kehamilan DM gestasional dengan komplikasi yaitu hipertensi, preeklamsi, kelainan vaskular dan infeksi seperti glomerulonefritis, sistitis, dan monilisasis harus dirawat sejak usia kehamilan 34 minggu. Penderita DM gestasional dengan komplikasi biasanya memerlukan insulin. Penilaian paling ideal adalah penilaian janin dengan skor fungsi dinamik janin plasenta atau FDJP. Berikut skema tata laksana DM gestasional. Apabila ditemukan pasien dengan DM gestasional, maka dilihat dulu gula darah puasa. Apabila nilai gula kurang dari 130 mg per dl, maka dilakukan pengaturan gizi atau diet selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dilakukan follow up, cek ulang GDP apabila kurang dari 105 dan GD 2 jam PP kurang dari 120, maka lanjut untuk terapi nutrisi. Apabila follow up dari seminggu tadi, GDP lebih dari 105 dan GD 2 jam PP lebih dari 120, maka dilanjut terapi nutrisi dan insulin. Kemudian untuk DM gestasional yang datang dengan gula darah lebih atau sama dengan 130 mg dl, maka langsung untuk lanjut terapi nutrisi dan insulin. Tata laksana terapi obat pada diabetes mellitus gestasional. Insulin ini perlu disesuaikan dosisnya untuk mencapai target gula darah, kemudian biasanya kepada dokter yang terlatih. Untuk metformin lebih dipilih apabila gula darah dapat terkontrol, tetapi resiko gula darah turun atau terjadi hipoglikemia dan peningkatan berat badan lebih kecil. Kemudian untuk sulfonylurea itu inferior dibanding insulin dan metformin. Meningkat resiko hipoglikemia pada bayi dan makrosomia, belum ada data keamanan jangka panjang. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.